Hai nakama, mari kita lanjutkan petualangan Luffy dan kawan-kawan untuk mendapatkan One Piece. Setelah Nami resmi bergabung menjadi kru bajak laut Mugiwara, mereka memutuskan untuk menuju Greenland. Di awal cerita, kapal mereka dikejutkan dengan munculnya poster buronan Luffy yang bernilai 30 juta berry. Di markas besar Angkatan Laut, kita diperlihatkan mengapa kepala Luffy dihargai 30 juta. Karena biasanya bajak laut baru dihargai 3 juta, namun karena Luffy mengalahkan Buggy yang bernilai 15 juta berry, Don Krieg yang bernilai 17 juta berry, dan Arlong yang memiliki harga 20 juta berry, membuat Luffy dianggap berbahaya dan harus mendapatkan perhatian lebih. Kita juga diperlihatkan wajah para rekan dan musuh yang telah Luffy kalahkan sebelumnya. Bahkan poster buronan Luffy terpampang di tengah Barati. Di sebuah pulau di lautan Greenland, Takanomi membuat bawahan bajak laut rambut merah panik karena mendatangi mereka. Rupanya Takanomi mendatangi Sang sebagai teman dan menanyakan tentang Luffy dengan menunjukkan poster buronannya. Sang yang sebelumnya tegang kemudian menyambut kehadiran Takanomi dengan berpesta. Sebelum menuju Greenland, mereka akan ke Lockton untuk melengkapi perbekalan. Lockton adalah tempat di mana sang raja bajak laut Goldie Roger dieksekusi. Di sisi lain, kita diperlihatkan Buggy rupanya masih hidup, walau dengan tubuh mininya. Ia terjatuh di pulau terpencil dan terus berusaha keluar berkali-kali. Kesialan terus didapatinya. Hingga Buggy diselamatkan seorang bajak laut wanita cantik yang berlayar sendirian. Sang wanita mengenal Buggy dan mengajaknya bekerja sama untuk menangkap Luffy. Si wanita memperkenalkan diri bernama Alvida. Ya, ia adalah Alvida yang sebelumnya berpenampilan seperti dugong. Alvida berubah setelah dirinya memakan buah setan. Di suatu pulau, kru Buggy bertarung demi memperebutkan siapa kapten mereka selanjutnya. Si singa Richie tak sengaja memenangkan pertarungan saat tertidur. Suku Kumate berhasil mengalahkan bajak laut Buggy yang dipimpin oleh Richie. Buggy menemukan kapal miliknya dan mendapati kuburannya. Buggy juga menyelamatkan krunya dari tawanan suku Kumate. Dengan tubuhnya yang sudah pulih, mereka melanjutkan pelayaran dengan tujuan menangkap Luffy. Bajak laut topi jerami tiba di Lockton. Mereka berpencar untuk mencari kebutuhan masing-masing. Di sini ternyata ada kapten angkatan laut yang cukup disegani. Ia merupakan pemakan buah setan asap yang bernama Smoker. Smoker juga memiliki senjata yang terbuat dari batu laut yang akan melemahkan pengguna buah setan. Mengetahui harga kepala Luffy membuatnya bersemangat. Smoker
memiliki reputasi yang sangat baik karena belum ada bajak laut yang lolos dan masuk Greenland saat mereka berada di Lockdown. Luffy dan Smoker sempat berpapasan, bahkan Smoker memberitahu tujuan Luffy dengan asapnya. Smoker belum melihat poster buronan milik Luffy. Zoro bertemu dengan seorang gadis yang sangat mirip dengan Kuina dan tak sengaja memecahkan kacamata milik si gadis tersebut. Smoker mengingat saat-saat eksekusi Roger dilakukan. Ia merasakan hari ini sangat mirip dan menjadi awal dari era bajak laut seperti saat ini. Seorang prajurit datang meminta pemilik kafe menempel buronan terbaru. Smoker sedikit terkejut melihat wajah Luffy yang ternyata mereka telah bertemu sebelumnya. Mengetahui tujuan Luffy adalah panggung eksekusi, Smoker segera menyusulnya dan menemukan Luffy sedang memanjat panggung eksekusi. Smoker berhasil menghajar Luffy, namun Luffy berhasil kabur. Tak sengaja sih sebenarnya. Bajak laut Bagi juga sudah sampai di Lockdown dan melihat Luffy yang sedang terbang. Zoro mendapatkan hukuman mengepel markas Angkatan Laut karena merusak kacamata milik si gadis sebelumnya. Si gadis ternyata wakil Kapten Tashigi. Zoro pergi ke toko katana. Si pemilik toko menyambut dengan antusias saat Zoro datang, namun murung saat Zoro hanya punya 50.000 beli. Namun si pemilik toko kembali melotot saat mengetahui pedang milik Zoro dan berusaha membelinya. Tapi Zoro tak akan menjualnya dengan harga berapapun. Tiba-tiba Tashigi datang ke toko itu dan mengucapkan terima kasih kepada Zoro. Tashigi memiliki pengetahuan luas tentang katana. Katana Zoro merupakan salah satu dari 21 Owazamono dan bernilai lebih dari 20 juta beli. Pemilik toko yang kesal melempar pedang Tashigi dan meminta Zoro memilih 2 pedang yang ada di tong. Tashigi terus bicara dan mengatakan cita-citanya menjadi pendekar pedang terhebat dan akan mengumpulkan pedang yang digunakan untuk kejahatan dimulai dari 12 Saijo Owazamono, 21 Owazamono, dan 50 Ryu Wazamono. Tashigi belum mengetahui jika di hadapannya adalah pemburu bajak laut dan juga bajak laut Roronoa-Zoro. Tiba-tiba Zoro tertuju pada satu pedang yang ada di dalam tong. Itu merupakan Sandai Kitetsu. Merupakan salah satu dari 21 Ozamono yang berharga hampir 1 juta beli. Pedang ini adalah pedang terkutuk dan Zoro mencobanya dengan cara yang menakjubkan. Melihat itu, si pemilik toko memberikan pedang Yubashiri kesayangannya dengan cuma-cuma ke Zoro. Akhirnya Zoro memiliki 3 pedang lagi. Di dalam markasnya, Smoker didatangi seorang pemburu bajak laut yang menyerahkan buronan dan meminta hadiahnya. Orang itu bernama Dedi. Dedi merupakan mantan angkatan laut. Di sisi lain, Luffy bertemu dengan Zoro. Mereka melihat Dedi yang membereskan sisa-sisa bajak laut. Zoro mengenalnya sebagai Dedi si penembak jitu. Usopp mencari kacamata di sebuah toko. Saat sedang mencari sisa uang untuk membayar, kacamata itu diambil oleh seorang gadis kecil. Sang gadis bernama Carol. Carol memberikan kacamata kepada ayahnya yang rupanya adalah Dedi sebagai
hadiah ulang tahun. Karena Usop yang sangat menginginkan kacamata itu, Dedi akhirnya menantangnya berduel. Nami yang tak sengaja melintas ikut menonton duel Dedi dan penasaran orang bodoh mana yang menantangnya. Dan Nami pun cukup terkejut karena lawan duelnya adalah Usop. Duel pun dimulai. Usop melempar bom asap dan berniat kabur, tapi ia jatuh dan terkena mental karena Dedi berhasil menembak pistol milik Usop. Nami datang dan memanggil nama Usop. Mengetahui itu, Dedi mengingatkan dirinya dengan Yasop. Di masa lalu, Yasop berhasil mengalahkan Dedi dalam duel. Lalu Yasop melihat foto anak Dedi di dalam liontinnya. Dedi meminta Yasop untuk membunuhnya. Namun Yasop mengatakan, "Aku juga punya putra bernama Usop yang kutinggalkan. Jagalah keluargamu," dan meninggalkan Dedi di situ. Mendengarkan cerita itu, Usop meminta kesempatan kedua. Dedi menyuruh Usop untuk menembak patung paus yang sangat jauh dengan senjata yang ia gunakan. Sementara pistol Dedi mengarah ke kepala Usop. Jika Usop gagal, maka pelatuknya akan dilepaskan. Dengan ketapel andalannya, Usop berhasil menembak patung paus dan memenangkannya, membuat si gadis memberikan kacamata itu kepada Usop. Di sisi lain, Sanji didatangi seorang wanita yang menantangnya untuk bertarung memasak. Si wanita bernama Carmen ini telah mengalahkan semua koki di East Blue. Mengetahui ada ikan yang sangat langka dijadikan sebagai hadiah lomba masak, Sanji ikut berpartisipasi dalam lomba itu. Carmen juga ikut. Usop dan Nami yang tak sengaja melintas melihat dan ikut menyemangati Sanji. Setelah melewati sistem gugur yang panjang, Sanji dan Carmen berduel di final. Carmen mengakui kekalahannya, dan Sanji pun keluar sebagai juara. Tiba-tiba angin datang dan menerbangkan topi Luffy menuju tempat eksekusi. Bagi Smoker dan yang lain menuju tempat eksekusi. Saat Luffy sedang menaiki panggung eksekusi, Luffy terkejut mengetahui yang di hadapannya adalah Alvida yang telah memakan buah setan Sube-Sube Numi, yaitu halus. Bagi berhasil menangkap Luffy di menara eksekusi. Zoro, Nami, Usop, Sanji bertemu dan mencari Luffy. Nami berkata, sepertinya akan ada badai yang sangat besar, sementara Zoro curiga akan ada peristiwa besar terjadi. Mereka harus bergegas dan mencari Luffy. Smoker menyusun rencana untuk melakukan penyergapan saat para bajak laut sedang berkumpul. Bagi meminta Luffy untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Sebelum dieksekusi, Zoro dan Sanji datang untuk menyelamatkan Luffy. Luffy tersenyum saat Bagi akan mengeksekusinya, membuat mereka semua terkejut. Tiba-tiba petir menyambar panggung eksekusi begitu dahsyat, membuat Bagi terkapar dan Luffy terlepas. Luffy kebal dari petir karena ia merupakan manusia karet. Seorang misterius yang memiliki tato di wajah berjalan santai di tengah hujan. Bagi dan Alvida berhasil ditangkap oleh Smoker.
Usopp dan Nami sampai di Going Merry terlebih dahulu. Zoro, Sanji, Luffy dihadang oleh Tashigi. Ia tak terima selama ini dibohongi oleh Zoro. Luffy dan Sanji meninggalkannya. Zoro yang akan menghadapi Tashigi. Zoro berhasil mengalahkan Tashigi dengan mudah. Luffy dan Sanji bertemu dengan Smoker. Smoker berhasil mengalahkan Luffy dengan mudah karena Luffy tak bisa memukul tubuh asap dari Smoker. Si pria misterius menyelamatkan Luffy dari genggaman Smoker. Smoker sangat terkejut melihat orang paling dicari pemerintah dunia ada di East Blue. Tiba-tiba angin besar datang menerbangkan semuanya. Sedikit spoiler, pria ini adalah Dragon, ayah dari Luffy. Smoker meminta kapal dan akan mengejar Luffy menuju Greenland. Sebelum melanjutkan pelayaran memasuki Greenland, kru Mugiwara menyebutkan tujuan mereka satu persatu. Setelah keluar dari Lockdown, mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan gadis kecil terapung di laut sendirian. Si gadis sangat terkejut mengetahui ia dalam kapal bajak laut. Melihat mereka yang berbeda, membuat si gadis kecil berbaur dan mengenalkan diri bernama Apis. Angkatan laut dari Divisi 8 mengejar mereka. Bajak laut Mugiwara kabur dengan menggunakan angin kencang yang berhembus dan membuat mereka memasuki lautan tanpa angin, yaitu Calm Belt, yang juga merupakan sarang dari monster laut. Apis yang tak sengaja jatuh meminta Luffy untuk memanjangkan tangannya dan mencabut bulu hidung monster laut. Memanfaatkan bersin si monster laut, mereka berhasil keluar dari Calm Belt dengan selamat dan mengantar Apis kembali ke pulaunya. Mereka terus diikuti oleh Angkatan Laut. Petinggi Angkatan Laut Divisi 8 memerintahkan seorang bernama Eric untuk mengejar dan menangkap Apis. Di pulau, kakek Apis menceritakan bahwa penduduk pulau ini dianggap mengetahui tentang pulau yang hilang 1000 tahun yang lalu atau disebut Pulau Senenryu, yang berisi tulang-tulang naga atau biasa disebut Ryokutsu, di mana banyak yang percaya bahwa tulang naga ini bisa membuat orang awet muda. Luffy dan Nami mengikuti jejak Apis yang masuk ke dalam hutan hingga mereka berdua masuk ke dalam gua. Mereka berdua sangat terkejut mengetahui Apis bersama naga yang legendaris itu. Luffy memahami keinginan sang naga yang ingin pulang ke sarangnya. Sementara Apis rupanya pemakan buah iblis Hiso-Hisonomi, yaitu berbisik sehingga dapat mendengar bahasa hewan apapun. Si naga yang bernama Ryuji telah kehilangan kekuatan dan kemampuan terbangnya, tapi dia hanya ingin kembali ke sarang naga yang bahkan Ryuji juga tak mengingat di mana lokasinya. Sehingga Apis menanyakan lokasi itu ke Angkatan Laut. Namun mereka malah menginginkan Ryokutsu Shinaga, sehingga Apis ditahan dan jadi incaran mereka. Luffy akan membantu Apis dan Ryuji menuju sarang naga.
Eric bersama rombongan angkatan laut datang. Zoro, Sanji, dan Usopp ikut membantu mengantar naga Ryuji ke sarangnya. Pertama-tama, mereka akan membuat gerobak untuk membawa tubuh besar Ryuji. Di sisi lain, angkatan laut dan Eric telah masuk ke pulau dan berhasil menemukan jejak Apis. Zoro dan Usopp berhasil menyelinap ke atas kapal dan berlayar. Para angkatan laut yang dipimpin oleh Eric berhasil menemukan mereka dan mulai menyerang untuk mendapatkan si Ryuji. Luffy dan Sanji berhasil mengalahkan para angkatan laut Kroco. Eric merupakan pemakan buah setan Kama no Mi, yaitu pisau. Melihat Going Merry yang sudah mendekat, mereka segera meluncur. Gerobak yang mereka naiki menabrak tiang kapal angkatan laut sebelum sampai ke laut, membuat mereka terhindar dari kejaran untuk sementara. Mendapatkan informasi dari armada di Pulau Gunkan, pemimpin unit 8 Nelson Royal mengirimkan armada utama ke Pulau Gunkan. Di Going Merry, Ryuji yang terkena makanan panas di kepalanya membuatnya mengingat letak pulau legendaris yang berada di sebelah timur Pulau Gunkan. Luffy dan kawan-kawan dihadang armada unit 8 bersama Nelson Royal. Luffy, Zoro, Sanji menyerang angkatan laut. Eric berhasil mendapatkan Ryuji dan berniat membawanya pergi, membuat Nelson menyerangnya. Naga Ryuji mengalahkan Eric dengan satu pukulan. Kemudian Ryuji berteriak sangat kencang. Ryuji mampu membuka sayap dan terbang. Karena mendapatkan serangan yang cukup banyak dan keadaan fisiknya yang sudah melemah, membuat Ryuji terjatuh. Tiba-tiba laut berguncang dan datang ribuan Senen Ryu. Luffy menghancurkan kapal utama milik Nelson. Gempa terjadi lagi dan air laut surut, memperlihatkan sarang Senen Ryu yang akan muncul 1000 tahun sekali. Para Senen Ryu akan datang dari seluruh penjuru dunia untuk mati dan menetas lagi di sini. Nelson rupanya masih hidup. Ia meminta Eric untuk membantunya dan akan memberinya uang yang lebih besar. Tapi Eric menghabisi Nelson dengan serangannya. Selanjutnya, Eric datang menyerang Luffy, dan Luffy berhasil mengalahkannya dengan mudah. Setelah berhasil menemukan sarang naga dan mengembalikan Apis, bajak laut Mugiwara segera melanjutkan perjalanan menuju Greenland. Untuk masuk ke Greenland, mereka harus melewati sebuah kanal yang akan membawa mereka menaiki Red Line dengan arus derasnya dan akan menuju Greenland setelahnya. Keempat laut besar harus melewati kanal ini untuk masuk ke Greenland. Banyak orang yang gugur karena gagal masuk ke dalam kanal dan menabrak dinding Red Line. Akhirnya Red Line terlihat sangat besar dan tak berujung sampai menembus awan. Arus kuat membawa mereka menuju kanal di celah Red Line, membuat kemudi Going Merry patah. Luffy menggunakan tubuhnya berhasil menghindari benturan dan membelokkan Going Merry. Tiba-tiba Eric muncul mengganggu kesenangan mereka. Tapi
Nami dengan cerdik menjatuhkan Eric dalam kanal. Demikian cerita kru SHP untuk mendapatkan One Piece. Mohon dukungannya berupa like, komen, dan subscribe. And see you.